Apa kabar pemirsa? Amubi Anak Muda Bicara hadir di sini menemani kalian semua untuk membawakan seputar informasi dan pandangan anak muda Indonesia. Bersama saya, Nabila Nashwa Khairunisa, dan rekan saya, Andika Dwi Arfianto. Nah, kamu ada rencana nggak sih akhir tahun ini mau tahun baruan di mana? kalau aku sih di rumah aja ya sambil rebahan gitu, karena kan di luar juga macet banget. Kalau kamu gimana nih? Kayaknya sama juga sih, paling di rumah aja. Tapi sambil bakar-bakaran, kumpul bareng keluarga, nonton Netflix, kayak gitu-gitu paling. Wah, seru banget sih bakar-bakaran. Aku boleh ikut nggak sih? Boleh dong, nanti datang aja ke rumah ya. Oke, siap. Nah, pemirsa, kita ada pembahasan yang sangat menarik. Pembahasannya mengenai perubahan ekonomi di era globalisasi. Berikut adalah cuplikannya. Dikutip Amubi dari Detik.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut ekonomi RI tumbuh optimis di atas 5% pada tahun 2024. Erlangga yakin ekonomi RI masih bisa bertahan di tengah berbagai persoalan. Menurut Erlangga dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel ST Regis Jakarta Pusat, tanggal 22 Desember 2023, dalam jangka pendek, pemerintahan optimis tahun 2023 ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5%. Dan pada tahun 2024 tumbuh 5,2%, di tengah berbagai downside risk yang dihadapi Indonesia. Ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%. Bahkan World Bank juga memprediksi sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan Indonesia terjaga di level 5%, Pak. Itu laporan World Bank terhadap Indonesia yang baru dirilis minggu lalu. Nah, kita di atas rata-rata pertumbuhan baik negara maju maupun berkembang. Erlangga kemudian mengatakan dinamika global menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik sepanjang 2023. Namun, sejumlah risiko kini masih dihadapi Indonesia. Seperti volatilitas harga komoditas yang masih tinggi karena tensi geopolitik yang belum mereda dan akan semakin meningkat. Kemudian, tingkat pengetatan kebijakan yang menekan aliran modal asing di negara-negara berkembang. Resiko lainnya, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah perkiraan yang dapat mengganggu rantai pasok global, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Selanjutnya, dikutip Amubi dari bisnis.com, para pengamat menyarankan pemerintahan untuk melakukan beberapa langkah agar sektor ekonomi digital dapat melesat pada 2024. Pengamat Indef Eisa Magfiruha Rahbini mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia 2023 diprediksi tumbuh 8% dari tahun sebelumnya. Namun menurutnya, selama tahun ini masih terjadi penurunan investasi dan pendanaan, khususnya di kawasan ASEAN terutama pada sektor e-commerce. Pada 2024, UMKM digital ditargetkan berjumlah 30 juta dan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Inklusi keuangan, tuturnya merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadi upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurutnya juga, dengan tersedianya akses keuangan dapat mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bagi UMKM, kepemilikan modal menjadi faktor yang dapat mendorong produksi dan output. Namun sayangnya, alokasi pembiayaan sektor perbankan ke UMKM Indonesia tergolong masih rendah dibanding negara lain. Sementara sektor jasa keuangan digital diperkirakan akan tumbuh cepat dengan nilai transaksi sebesar 451 miliar US dollar pada 2025. Dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 275,4 miliar US dollar, dengan pinjaman online yang memiliki potensi amat besar, Indonesia diprediksi menuju masyarakat non-tunai, terutama penggunaan transaksi belanja melalui kartu kredit maupun debit serta QRIS terus mengalami kenaikan hingga 2023. Nah pemirsa, itu tadi adalah beberapa cuplikan video
mengenai perubahan ekonomi di era globalisasi. Era globalisasi telah berlangsung selama beberapa dekade dan membawa perubahan yang sangat signifikan di bidang ekonomi. Perubahan-perubahan ini juga masih terus berlangsung hingga saat ini dan diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan. Salah satu perubahan ekonomi yang paling signifikan di era globalisasi adalah meningkatnya perdagangan internasional, dan perdagangan internasional memungkinkan negara-negara saling bertukar barang dan jasa, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian global. Oke, selanjutnya kita akan mengundang narasumber dari mahasiswa ekonomi dan bisnis dan juga FISIP. Nah, balik lagi nih sama kita di Amubi. Anak muda bicara. Oke, kali ini kita udah kedatangan kedua narasumber, yaitu Kak Lulu dan Kak Andre nih. Nah, gimana nih Kak Lulu dan Kak Andre kabarnya? Kalau saya alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah baik. Oke, ada tambahan? Tidak sih, langsung aja sama Kak Andika. Oke, untuk pertanyaannya ini bakal diberikan kepada Kak Lulu dulu, tapi kalau Kak Andre ingin menyanggah, boleh. Oh, siap. Kak Lulu nih, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global? Untuk perkembangan digital itu sangat berpengaruh ya untuk dunia ekonomi atau industri. Kenapa? Karena semakin banyaknya orang yang menggunakan handphone atau teknologi itu berpengaruh juga. Kenapa? Karena dari misalkan tadinya kita cuma bisa berbelanja secara offline, datang ke toko. Karena ada digitalisasi atau perkembangan teknologi, itu jadi bisa berbelanja secara online. Itu sangat signifikan perubahannya. Jadi setiap tahunnya semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi cara ekonomi itu tumbuh. Oke, tapi kan itu pasti mempengaruhi toko-toko offline gitu. Terlebih lagi dalam ekonominya, itu gimana tanggapannya? Nah, untuk pro kontra ya, maksudnya pro kontra adanya toko offline atau online itu memang sangat ada. Kenapa? Karena adanya toko online ini sangat berdampak lumayan agak buruk ya kalau waktu awal-awal kepada toko offline. Kenapa? Karena sangat perubahan yang cukup drastis. Tadinya banyak orang yang berbelanja ke toko, tiba-tiba beralih gitu ke online. Itu mungkin banyak yang suka dan nggak suka gitu ya. Tapi untuk saat pandemi ya, apalagi itu tuh sangat lebih menguntungkan saat kita berbelanja online. Baik. Oke, bagaimana platform ekonomi digital seperti e-commerce berkontribusi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya yang sedang booming saat ini seperti TikTok Shop yang mungkin berdampak bagi pelaku UMKM offline di Indonesia. Dan ada informasi mengenai TikTok Shop akan kembali dibuka. Nah, untuk e-commerce sendiri, sebelum adanya TikTok Shop sudah sangat banyak ya. Tidak perlu kita sebutkan ya, otomatis sudah pada tahu. Untuk e-commerce sendiri itu tidak terhitung ya jumlahnya, dan dari adanya e-commerce sejak awal pola konsumtif itu sangat meningkat. Kenapa? Karena dengan kemudahan teknologi. Tadinya misalkan kita males untuk berbelanja keluar, tapi karena ada teknologi dengan mudahnya kita sambil rebahan bisa membeli barang gitu ya. Itu pola konsumtifnya semakin meningkat. Kenapa? Jadi kasarnya kayak misalkan pembelian kita dalam sebulan hanya 25%, karena adanya teknologi digital ini atau e-commerce tersebut bisa meningkat menjadi 75%. Gitu. Apalagi untuk anak muda sih ya, biasanya dengan rebahan lihat handphone, main check out aja gitu karena kemudahan itu. Oke. Mudah banget berarti ya. Iya, mudah. Itu kan berarti e-commerce itu akan sangat meningkat kan. Nah, gimana sih perusahaan tradisional atau toko-toko offline dapat beradaptasi dengan cepat untuk bisa bersaing dalam ekonomi digital? Nah, untuk bisa beradaptasi ya, berarti setiap toko offline itu sebenarnya sangat bisa beradaptasi. Karena apa? Karena mungkin setiap orang sudah mempunyai handphone ya, dan handphone saat ini itu udah cukup canggih gitu.
baik Android ataupun selain Android udah bisa mengakses e-commerce gitu. Nah, dengan cara pengusaha itu atau pemilik usaha offline mendaftarkan produknya ke e-commerce dan menjualnya dan juga memasarkannya di sana, itu sudah cukup sangat beradaptasi gitu, bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu. Tapi kan Kak, masalahnya gini, para pedagang tradisional ini kan gak bisa beradaptasi karena mereka gak bisa menggunakan Android tadi. Kayak mereka gak tahu cara login atau cara sign up-nya gitu. Berarti SDM ya, Iya. berarti ya. Nah, untuk SDM-nya sendiri sebenarnya masih banyak ya. Tutorial-tutorial juga sudah sangat menyebar luas. Bahkan kita pun para mahasiswa bisa nih saling berbagi gitu atau memberikan ilmu nih ke para UMKM terkait gitu ya. Karena sekarang juga udah ada ya program yang kayak kita membantu para UMKM biar modernisasi gitu, digitalisasi gitu Kang. Jadi kayak misalkan aku punya usaha yang aku tuh nggak bisa cara memasarkannya secara online, tapi Akang bisa nih punya ilmunya, bisa mengajarkan gitu. Jadi tidak menutup buat para UMKM yang kasarnya tidak tahu tentang teknologi, tidak bisa memasarkan produknya gitu. Jadi masih banyak cara kok buat bisa ikut tren ya kasarnya biar bisa beradaptasi dengan dunia saat ini. Bisa mengikuti zaman ya berarti. Oke, apa sih dampak ekonomi dari adopsi teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai sektor industri? Untuk teknologi buatan gitu ya, AI mungkin ya yang sekarang untuk penerapan AI sendiri tuh beda-beda ya. Ada yang sudah kayak seperti robot gitu-gitu ya. Untuk di industri sendiri penggunaan robot itu sangat lumayan banyak dampaknya. Apalagi industri seperti pabrik gitu ya. Kalau misalkan sudah digantikan oleh robot, otomatis SDM-nya akan dihapuskan. Itu berdampak kepada banyaknya nanti pengangguran gitu. Semakin banyaknya pengangguran, otomatis perekonomian akan agak terganggu ya, karena mungkin jadinya banyak kriminal yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk 5 atau 10 tahun bisa saja kurang Kurang berkembang mungkin ya. ya mungkin seperti itu. Jadi penggunaan AI ini harus disesuaikan kembali gitu, karena kalau misalkan untuk terus menerus itu akan sangat berdampak pada SDM gitu. Mungkin untuk jangka panjang itu tidak direkomendasikan mungkin ya, karena Iya, betul. akan mengganggu pekerja-pekerja yang lain gitu. Oke. Kita akan langsung masuk ke segmen 3 dengan narasumber Kak Andre setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Amubi. Anak muda bicara. Baik, lagi bersama kita di Amubi. Anak muda bicara. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas bersama Kak Andre nih. Nah, tadi kan kita udah berbincang-bincang mengenai seputar teknologi ya dengan Kak Lulu. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Kak Andre mengenai seputar ekonomi ya. Oke. Untuk Kak Andre nih, bagaimana peran ekonomi kreatif dan digital dalam membangun ekosistem inovasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau kota? Oke. Pertama mungkin ekonomi kreatif dan ekonomi digital sendiri adalah konsep ekonomi baru di abad 20-an ini gitu. Jadi tentunya dengan adanya konsep ekonomi baru ini akan meningkatkan perannya gitu dalam mengembangkan ekosistem dan juga pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan kreativitas dan inovasi serta pengembangan keahlian. Contohnya ekonomi kreatif dapat memberikan inovasi melalui kreativitas, sedangkan ekonomi digital itu dengan menggunakan teknologinya dapat menemukan dan menciptakan solusi-solusi baru. Nah, dua hal itu tuh nantinya akan menghasilkan pengembangan keahlian yang relevan di zaman ini bagi khususnya generasi Z gitu, Gen Z. Nah, kedua mungkin bisa juga persaingan
meningkatnya persaingan global. Jadi dengan integritas ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang bagus, nantinya akan menghasilkan produk yang bagus juga. Ditambah sekarang dengan adanya berbagai platform digital gitu, bisa melakukan pemasaran lewat sana dan ya akan tersebar, bisa menarik pasar yang lebih luas gitu, sehingga nantinya reputasi bagi negara atau kota tersebut meningkat. Ya, itu kedua. Ketiganya bisa juga dari daya tarik investasi. Kemajuan ekonomi kreatif dan ekonomi digital di suatu kota tentunya akan menarik perhatian para investor dari luar. Saya sendiri sebagai investor gitu ya, investor saham, kalau mau invest itu tentunya lihat sektor-sektor dulu yang bagus nih. Kayak ini jangka panjangnya bakal bagus nih, bakal cepat tumbuh. Nah, apa itu teh? Di sektor teknologi. Sektor teknologi itu bisa masuk ke ekonomi kreatif masuk, ekonomi digital juga masuk. Keempat, mungkin dari sisi daya tarik pariwisata juga bisa. Kayak pemanfaatan ekonomi kreatif yang baik akan memperkuat sektor pariwisata gitu. Mungkin Indonesia bisa menciptakan apa ya? Kayak pertunjukan mungkin atau festival sehingga bisa menarik turis dari mancanegara dan menghasilkan devisa bagi negara. Nah, mungkin pertanyaannya gini, apakah Indonesia udah menjalankan atau bisa seperti ini? Menurut saya ya, Indonesia itu bisa banget gitu, udah menjalankan ini dengan baik, cuman ada beberapa potensi yang tidak termanfaatkan dengan benar. Kayak Indonesia kekuatannya di mana sih? Di budaya kan? Budaya Indonesia itu beragam banget gitu. Nah, kita ambil contoh dari Korea. Sebegitu hebatnya pengelolaan ekonomi kreatif Korea hingga bisa membuat budaya kultur mereka jadi kultur internasional gitu dengan K-pop-nya. Nah, Indonesia apakah bisa seperti ini? Menurut saya bisa banget. Tapi gak perlu harus kayak misal dangdut nih. Dangdut tuh harus tren di seluruh dunia. Kalau kata saya gak perlu gitu juga. Seperti yang tadi saya bilang, kan kekuatannya itu di budaya. Bisa turun lagi nih, yang saya kepikiran cuma 2. Ada di seni, ada di makanan. Seni di Indonesia ada berapa banyak sih? Banyak banget. Ya, ada seni tari, seni lukis, seni pahat. Dari makanan juga, Indonesia punya 34 provinsi. Setiap provinsi punya makanan khasnya masing-masing. Nah, itu kan udah bisa jadi modal banget gitu, kekuatan banget. Contohnya, jadi hasil akhirnya itu nggak usah jadi tren buat kayak K-pop gitu, kayak orang-orang wah suka nih. Jadi bisa juga kayak bentuk event gitu. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu ada event gaming namanya Tokyo Game Show. Itu tuh perilisan game itu semuanya ada di sana, tapi khusus game Jepang, bahasanya pun bahkan Jepang. Tapi itu tuh menjadi event internasional. Saking hebatnya pengelolaan ekonomi kreatif Jepang gitu. Indonesia juga bisa gitu. Kalau mau meniru Jepang kan bisa juga bikin Indonesia Festival Food mungkin. Atau dari seni juga, seni pertunjukan bisa. Nah, jadi begitu sih kurang lebihnya kalau menurut saya. Atau kalau perlu lebih jauh lagi, sebenarnya Indonesia juga udah berhasil menembus pasar internasional gitu. Udah dibuktikan dari mana? Contohnya Reza Arab gitu. Reza Arab kan pernah rilis lagu Lati. Itu ada EDM, Sinden Jawa sama X Gamelan gitu. Dan itu tuh di YouTube-nya hampir ditonton 140 juta orang. Kan itu udah membuktikan bahwa Indonesia tuh bisa bersaing di pasar global. Mungkin ya itu sih kurang lebihnya. Jadi peran penting ekonomi kreatif dan digital itu sangat penting ternyata ya. Oke, apakah pertumbuhan ekonomi digital dapat mengurangi kesenjangan ekonomi atau malah memperbesarnya? Kalau itu tentunya ya yang namanya perkembangan ekonomi digital tentunya menguntungkan bagi negara Indonesia sendiri. Banyak masalah-masalah yang berhasil terselesaikan, memunculkan solusi-solusi baru, tapi ya gak bisa dipungkiri juga menimbulkan masalah-masalah baru. Kita bahas sisi positifnya dulu aja deh. Jadi dampak positif perkembangan ekonomi digital. Pertama, terbukanya lapangan pekerjaan baru. Karena dengan berkembangnya ekonomi digital, lahirlah e-commerce, dan para pebisnis juga bisa berinovasi dengan ide-ide gila mereka. Nah, dengan ide-ide dan inovasi-inovasi yang hebat ini tentunya membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga, yang akhirnya lapangan kerja meluas, pengangguran menurun, ya
satu masalah bisa dibilang oke lah terselesaikan. Kedua mungkin dari akses pendidikan dan juga keahlian digital. Itu juga bisa dapat dengan mudah kan dicari atau didapatkan oleh siapapun di era ini gitu. Dimanapun, kapanpun. Nah, lalu yang ketiga, akses ke pasar internasional, ke pasar global lebih terbuka lagi. Sekarang itu produksi rumahan itu bisa mencakup pasar seluruh Indonesia kan. Kalau mereka pinter-pinter main medsos, bahkan global pun kayaknya bukan hal yang mustahil. Nah, tapi negatifnya sebenarnya dari poin-poin ini juga pun ada negatifnya. Pertama, memang produk rumahan bisa mencakup seluruh Indonesia, bahkan bisa ke global. Tapi di sisi lain, perusahaan gede juga kan mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih besar, yang nantinya bahkan akan mendominasi pasar atau terjadinya monopoli gitu. Itu masalah satu. Yang kedua juga tadi akses digital. Iya, memang beberapa orang bisa mengakses informasi kapanpun, dari manapun. Tapi di sisi lain, ada orang juga yang nggak ngerti, yang nggak bisa akses, jangankan akses internet, akses peralatan digitalnya pun bahkan mereka susah gitu, nggak ada. Dan itu mengakibatkan kesenjangan sosial yang makin tinggi gitu kan. Nah, ya mungkin gitu sih. Ada pro dan kontranya sih. Benar banget sih itu. Nah, untuk yang terakhir nih bersangkut paut dengan jawaban Kak Andre yang tadi nih. Ya. Terakhir, bagaimana kebijakan regulasi dapat mendukung inovasi dalam ekonomi digital tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan? Oke, untuk regulasi ya, jujur aja ya, saya agak terlalu paham, mungkin nanti bisa dibantu oleh Kak Lulu. Tapi kalau menurut saya, tadi kan keamanan dan keadilan. Kalau dari keamanan dulu mungkin, kalau menurut saya bisalah dibuat regulasi yang lebih fleksibel dan terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena agar nantinya si regulasi ini tuh bisa mengadaptasi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Sedangkan fleksibel itu, regulasi yang fleksibel, untuk si regulasi ini tuh jangan terlalu kaku gitu, agar nantinya tidak menghambat inovasi itu sendiri. Dan kedua mungkin bisa difokusin di keamanan cyber, karena sekarang itu kan bukan sekarang sih, ya sekarang juga ada, tapi nantinya bahkan lebih gede. Kayak kriminal itu bukan hanya pencurian barang gitu, nanti adanya pencurian data, dan itu lebih berbahaya gitu. Harus juga dilakukan literasi bahwa data pribadi itu sangat penting. Nah, itu dari sisi keamanan. Kalau dari sisi keadilan, saya belum menemukan jawabannya ya. Tapi paling mungkin kalau menurut saya, mungkin benerin dulu sih SDM-nya aja. Kita lakukan literasi ke berbagai masyarakat gitu, berbagai kelompok masyarakat. Mereka mengerti dulu, baru mungkin kita bisa membicarakan tentang regulasi yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin gitu. Ada tambahan mungkin dari Kak Lulu atau gimana? Mungkin dari tadi ya yang keamanan itu bener banget sih, kayak keamanan kan bukan cuma untuk pencurian yang berupa barang ya Kak ya. Berupa data tuh banyak banget. Zaman sekarang tuh sangat mudah. Cuma dengan kayak dapat 1-2 nomor bisa mengakses data kita gitu. Tapi untungnya pada saat ini sudah banyak kok orang yang melek dengan kesadarannya gitu, dengan data pribadinya. Karena juga banyak pemerintah sudah menghimbau gitu, dari kayak layanan televisi atau apapun itu, banyak himbauan yang kayak harus menjaga data pribadi gitu. Jadi benar-benar mulai terlihat nih keamanannya sangat mulai dijaga gitu. Tidak seperti zaman dulu mungkin yang kayak orang mau KTP dibawa orang lain pun nggak masalah gitu ya, sudah nggak takut gitu. Tapi zaman sekarang sangat-sangat berbahaya, walaupun cuma 1-2 kata atau 1-2 huruf gitu. Jadi untuk keamanan sih mungkin udah mulai berkembang ya lumayan. Tapi untuk keadilan sendiri itu dalam ekonomi sangat susah ya Kak ya. Maksudnya kesenjangan perekonomian itu sangat lumayan PR gitu untuk diselesaikan. Tapi kita bisa meminimalisirnya gitu dengan ya tadi mungkin misalkan tadinya toko offline menjadi online, itu kan bisa memperbaiki gitu, yang tadinya kesenjangan pendapatan bisa lumayan setara, walaupun nanti di dalamnya ada monopoli dan segala macam itu bisa diperbaiki di belakang lah ya, insya Allah. Nah, itu juga buat perhatian ya buat pemirsa di rumah, jangan memposting sembarangan ya di media sosial ya, betul? Oke, mungkin terima kasih buat Kak Andre dan Kak Lulu ya atas kehadirannya membahas tentang seputar teknologi dan juga ekonomi. Ya, makasih juga udah diundang di sini. Baik banget loh.
Terima kasih buat pemirsa di rumah telah menemani kita selama 30 menit ke belakang di acara Amubi. Anak muda bicara. Jangan lupa saksikan terus Amubi yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pada jam 9 malam. Saya Nabila Nashwa. Saya Andika. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.